Hai guys, welcome to my channel. Nah, pada video kali ini kelompok kami akan membahas tentang pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu terdiri dari Nisa nomor absen 4, Kinanti nomor absen 16, Nadia nomor absen 20, Safa Kesha nomor absen 29, dan Zulfa nomor absen 34. Sekarang kita langsung masuk materinya ya. Pemerintahan Daulah Abbasiyah yaitu kelanjutan dari pemerintahan Bani Umayyah. Pendirinya adalah Abdullah Al-Saffah. Pola pemerintahan yang diterapkan berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, dan budaya. Kekuasaannya berlangsung dari 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai dengan 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Berdasarkan perubahan pola pemerintahan dan politik, para sejarawan biasanya membagi masa pemerintahan Daulah Abbasiyah menjadi 5 periode. Periode pertama, 132 sampai 232 Hijriah atau 750 sampai 847 Masehi, disebut periode pengaruh Arab dan Persia pertama. Periode kedua, 232 sampai 334 Hijriah atau 847 sampai 945 Masehi, disebut periode pengaruh Turki pertama. Periode ketiga, 334 sampai 447 Hijriah atau 947 sampai 1055 Masehi, masa kekuasaan dinasti Bani Buaih dalam pemerintahan Khilafah Abbasiyah. Periode ini disebut juga masa pengaruh Persia kedua. Periode keempat, 447 sampai 590 Hijriah atau 1055 sampai 1194 Masehi. Masa kekuasaan Daulah Bani Seljuk dalam pemerintahan Khilafah Abbasiyah. Biasanya disebut juga dengan masa pengaruh Turki kedua, di bawah kendali Kesultanan Seljuk Raya, Saljika Al-Kubra atau Seljuk Agung. Periode kelima, 590 sampai 659 Hijriah atau 1194 sampai 1258 Masehi, masa khalifah bebas dari pengaruh dinasti lain, tetapi kekuasaannya hanya efektif di sekitar kota Baghdad dan diakhiri oleh invasi dari bangsa Mongol. Berikut ini adalah silsilah Bani Abbasiyah. Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Abbasiyah. Adapun cendekiawan-cendekiawan Islam pada masa Daulah Abbasiyah adalah sebagai berikut. Bidang ilmu filsafat, tokoh cendekiawan Islam di bidang ilmu filsafat ini adalah Abu Bashar Muhammad bin Tarhan yang dikenal dengan Al-Farabi, Abu Yusuf bin Ishaq yang dikenal dengan Al-Kindi, Ibnu Sina, Al-Ghazali, Ibnu Rushd, Ibnu Bajjah, dan Ibnu Tufail. Bidang ilmu kedokteran, tokoh cendekiawan Islam di bidang kedokteran ini adalah Jabir bin Hayyan yang dikenal sebagai Bapak Ilmu Kimia, Hunayan bin Ishaq yang dikenal sebagai ahli penerjemah buku-buku asing, Ibnu Sahal, Ar-Razi, ahli penyakit campak dan cacar, dan Tabit Ibnu Qura. Bidang ilmu matematika, tokoh cendekiawan Islam di bidang ilmu matematika ini adalah Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi, penemu huruf nol yang dengan bukunya Algebra, Geometri Ilmu Matematika. Umar bin Farukhan bukunya Quadripartitum, Banu Musa Ilmu Mengukur Permukaan Datar dan Bulat. Bidang ilmu falak, tokoh cendekiawan Islam di bidang ilmu falak ini adalah Abu Masyar Al-Falaki, bukunya Isbatul Ulum dan Hayatul Falak. Jabir Batani membuat teropong bintang. Raihan Bairuni bukunya Al-Afarul Bagiyah Ainil Kaliyah, Istikhrajul Autad, dan lain-lain. Bidang ilmu astronomi, tokoh cendekiawan Islam di bidang astronomi adalah Al-Farazi, pencipta astrolog, Al-Ghatani atau Al-Betaknius, Al-Farkhoni atau Al-Frahjenius. Bidang ilmu tafsir, tokoh cendekiawan Islam di bidang ilmu tafsir ini adalah Ibnu Jarir At-Tabari, Ibnu Atiyah, Al-Andalusi, As-Suda, Mufatil bin Sulaiman, Muhammad bin Ishaq, dan lain-lain.
Bidang ilmu hadis. Tokoh cendekiawan Islam di bidang ilmu hadis ini adalah Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah, Abu Daud, At-Tirmizi, dan lain-lain. Bidang ilmu kalam atau tauhid. Tokoh cendekiawan Islam di bidang ilmu kalam ini adalah Wasil bin Atta, Abu Huzail al-Alaf, Ad-Dam, Abu Hasan al-Syi'ari, Hujatul Islam, Imam al-Ghazali. Bidang ilmu tasawuf atau ilmu mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tokoh cendekiawan Islam di bidang ilmu tasawuf ini adalah Al-Quraisy dengan karyanya Aryalatul Qusyairiyah, Syahabuddin dengan karyanya Awariful Ma'arif, Imam Al-Ghazali dengan karyanya Al-Basud, Al-Wajiz, dan lain-lain. Para imam fuqaha atau ahli fiqh. Tokoh cendekiawan Islam para imam fuqaha ini adalah Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambali. Perkembangan kebudayaan pada masa Bani Abbasiyah. Pusat peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah adalah 1. Kota Baghdad, merupakan ibu kota negara kerajaan Abbasiyah yang didirikan oleh Khalifah Abu Ja'far al-Mansur dari tahun 754 sampai 776 Masehi. Pada tahun 762 Masehi, kota ini terletak di tepian sungai Tigris. Masa keemasan kota Baghdad terjadi pada pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid pada tahun 786 sampai 809 Masehi dan anaknya Al-Ma'mun pada tahun 813 sampai 833 Masehi. 2. Kota Samara, letaknya di sebelah timur sungai Tigris yang berjarak kurang lebih 60 km dari kota Baghdad. Di kota ini terdapat 17 istana mungil yang menjadi contoh seni bangunan Islam di kota-kota lain. Kemajuan yang dicapai tidak hanya mencakup kepentingan sosial saja, tetapi juga peradaban di semua aspek kehidupan. Pada masa ini, banyak ilmu pengetahuan yang berkembang dengan sangat pesat tentunya yang bermanfaat untuk kita saat ini. Jadi, yang kita miliki saat ini tidak terlepas dari perjuangan para pendahulu kita yang tentunya berasal dari agama Islam. Sekian dari kelompok kami, terima kasih sudah menonton, see you!